di desa yang mungkin listriknya masih kurang, kalau malam juga sepi, itu tuh suara ambulan waktu kejadian tuh banyak banget. Lumayan mencekam sih menurut gue. Kalau emang betul tujuannya untuk menekan angka stunting, berapa persen angka itu bisa ditekan? Dan dari Kementerian Kesehatan pun sampai sekarang sejujurnya belum ngasih paparan detail. Perpresnya belum ketahuan yang gimana bentuknya. Kapan mau diterbitin, karena istilahnya udah hampir rampung. Hampir rampungnya berapa persen kita nggak tahu. 17+8 itu jadi bukti bahwa itulah momen saat masyarakat yang punya posisi paling tinggi dengan sistem seperti sekarang, NKRI ini, ya dia nunjukin kuasanya. Soal komunikasi ini sebenarnya kan istana atau pemerintah juga punya institusi yang bertugas menyampaikan informasi, yaitu PCO. Dulu namanya PCO. Betul. Artinya ketika PCO tidak ada, maknanya apa? Disitulah kadang aku pun bertanya-tanya. Kalau kau baca polanya, kelihatan nggak dari situ? Iya, sangat nasionalis ya. Apa? 8. 8 itu adalah angka keramat. Angka keramat, angka keberuntungannya Presiden Prabowo. Ada upaya memperbaiki komunikasi yang dilakukan oleh Purbaya menggunakan konsultan komunikasi. Apa yang disampaikan tuh mudah dicerna ya. Beda halnya sama Bu Sri Mulyani itu agak tegang juga kalau misalnya mau doorstop beliau. Gampang. Kalau ngomongin program prioritasnya pemerintah, Aduh, gitu ya. Iya. Sekarang kita beralih nih. bahaya Kan, nih. satu tahun gitu kita pasti kan terus dipapar sama program prioritas. Ekonomi 8% termasuk yang tadi ada pergantian Menteri Keuangan itu. Tapi kan soal program prioritas yang pasti nyantol banget nih di kepala kita. Soal apa? Makan, bergizi, gratis. Betul. Itu udah dari kampanye pun udah digembar-gemborin sejak awal kan. Tuh, tapi kan bukan berarti tanpa masalah ya program itu gitu. Dan rasanya nggak mungkin orang tutup mata lah dengan masalah itu. Dipo sendiri kan pernah liputan. Sampai mendatangi kan. Berapa kali lo Dipo? Dua. Nggak usah dilebay-lebayin. 2 doang kok. Kirain mau 4 kali. Dan di Jawa Barat semua kasusnya ya? Oh enggak, satu di Bandung Barat, satu di Jakarta Timur, ke SPPG-nya. Oh, iya. Oke. Benang merahnya? Benang merah persoalan. Iya. Kalau menurut gue ya, di SPPG sih memang. Dalam arti satu, sebenarnya tidak bisa menyalahkan SPPG-nya, karena bagi gue sih ini program yang sangat baik, tapi memang betul kata salah satu pengamat kebijakan publik yang 2 kali gue wawancarai, Pak Agus Pambagio. Itu tuh emang terlalu terburu-buru aja sih. Ini nggak ada yang menampik lah, siapa sih yang nggak mau anak-anak kita punya ataupun mengkonsumsi makan bergizi supaya masa depannya juga lebih baik, lebih sehat, tumbuh lebih ya seperti misalnya negara-negara lain tinggi dan lain sebagainya gitu. Nggak ada yang menampik itu. Cuman persoalannya adalah di implementasi. Misalnya soal SPPG di Bandung Barat tuh persoalannya sederhana sih sebenarnya. SPPG baru disuruh buat porsi besar, ya gelagapan. Tapi dia punya pengalaman nggak sih buat porsi memproduksi makanan? Kalau dia dari hasilnya sih, mohon maaf ya, kalau dia dari hasilnya ya kita bisa baca sendiri lah. Kalau punya pengalaman harusnya nggak ada masalah. Itu satu. Kedua, emang pressure-nya juga lumayan besar lah, kayak misalnya 3.000 porsi per hari itu kan bukan suatu hal yang mudah. Dan tiap hari lagi. Dan di daerah gitu. Aksesnya juga waktu ke Bandung Barat tuh ya apa ya, bukannya yang parah banget sih, cuman maksudnya lumayan di pedesaan lah. Biar dapat konteks ya, gambaran biar dapat gambaran. Jadi dari pusat kota kalau mau ke daerah tempat yang kasus itu 1,5-2 jam lah. Tapi emang lingkungannya tuh masih, kalau pernah ke Cililin, masih pegunungan gitu loh. Di ya daerah-daerah tidak seperti kota Bandung lah. Maksudnya mudahnya kayak gitu. Itu yang pertama ya. Dan emang cukup mengkhawatirkan juga di situ karena pas cerita sama warganya, dan gue juga di situ ya. Pas gue datang tuh, wah, pasien-pasien datang tuh. Maksudnya anak-anak kita yang terpapar, masih ada yang 7 tahun, yang udah dewasa juga, guru juga ada. Dan suasananya lumayan mencekam ya, karena bayangin kayak misalnya waktu kita KKN lah. Bukan KKN desa Ketoyan tapi ya. Maksudnya KKN kita pas kuliah, itu kan kita ditempatkan di daerah-daerah yang, mohon maaf, terpencil ya. di pos stop ya. Iya, ini gue lagi Stop serius ya. Capek aku, Dip. Sumpah. Itu disinggung. Nah, iya. Ini serius nih. Waktu kita KKN misalkan pernah kita ya di desa ya. Nah bayangin di desa yang mungkin listriknya masih kurang, kalau malam juga sepi, itu tuh suara ambulan waktu kejadian tuh banyak banget.
lumayan mencekam sih menurut gue. Gue tuh pas mendengar itu kayak, duh kesian banget ya, maksudnya udah, mereka tuh seneng dapat makan bergizi gratis tuh seneng. Bahkan ada yang ceritanya kan minta ya, maksudnya dalam arti ayo dong sekolah saya belum. Tapi ketika ada kasus ini kan pikir-pikir. Bukan masalah pikir-pikir ya, gue sih kesian harapan mereka tidak terbayar lunas dengan kinerja dari SPPG di situ. Makanya aku juga sempat ngobrol, karena kebetulan aku ketemu sama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini juga jadi relate di pikiranku. Karena selama ini disebutkan oleh pemerintah, capaian sukses, 36 juta lebih penerima manfaat mendapatkan makan bergizi gratis. Ini konteksnya nggak cuma anak-anak loh, tapi juga target untuk mengejar yang ibu hamil, ibu menyusui, ya target-target anak golongan-golongan yang butuh nutrisi lebih, ibarat kayak gitu. Dan semangat awalnya kan waktu itu untuk menekan kasus PMK, menekan stunting. Nah, cuman dari YLKI bilang kayak gini, kalau semangatnya adalah soal kuantitas yang sudah dikejar, betul. Ada rencana 40 juta juga di akhir tahun 2025 ini. Kita juga butuh bukti dong. Kualitas makanan ini seberapa besar pengaruhnya untuk mengurangi kasus stunting yang ada selama ini. Dan itu tidak pernah diumumkan selama ini. Baik itu dari badannya yang bertanggung jawab alias Badan Gizi Nasional, dari Badan Komunikasi Pemerintah atau PCO dulu, ya PCO ataupun Bakom sekarang. Kita kan butuh bukti juga di dalam 1 tahun perbaikan gizinya kayak gimana. Kalau emang betul tujuannya untuk menekan angka stunting, berapa persen angka itu bisa ditekan. Betul. Dan dari Kementerian Kesehatan pun sampai sekarang sejujurnya agak disayangkannya belum ngasih paparan detail. Betul. Daerah mana yang rawan TMK, daerah mana yang paling banyak kasus stuntingnya, penanganan setelah dilakukan MBG kayak gimana, menu apa yang betul-betul bisa berpengaruh untuk bisa menekan angka stunting itu, dan hasilnya berapa besar berkurangnya. Jujur sampai detik ini pun tidak ada kan yang bisa menjelaskan itu. Intinya ya apa ya, pemerintah ini terlalu berfokus sama kuantitas sih menurut gua. Meskipun dilematis ya, karena sudah ada anggaran yang disediakan, harus diserap, makanya mungkin mereka mengejar untuk menghabiskan anggaran itu gitu. Tapi kan tetap aja nggak bisa dilupakan soal kualitas itu. Jangan sampai ngejar kuantitas, ya eksesnya kualitasnya malah jadi, mohon maaf ya kurang baik. Jadi boro-boro misalnya mengurangi angka stunting, sehat aja enggak. Kasarnya kan kayak gitu. Dengan kasus yang keracunan di banyak daerah itu tadi. Nah tapi persoalannya, kalau misalnya di daerah, ya mohon maaf ya, kalau di daerah dengan infrastruktur yang mungkin kurang dan lain sebagainya itu sebenarnya ya tidak bisa dimaklumi, tapi ya it's okay lah. Bukan it's okay dalam arti membenarkan, tapi ya sudah. Di Jakarta juga keracunan, men. Iya. Yang susah tuh itu. Itu yang makanya yang part kedua gue bahas MBG itu. Kenapa bisa di kota Jakarta yang notabene-nya harusnya jadi percontohan terbaik MBG ada keracunan. Dan kalau dilihat dari timeline-nya sebenarnya sudah ada beberapa kali tapi nggak di share ke media. Lu kan ke lapangan langsung gitu ya, melihat saat siswa keracunan gitu langsung ke SPPG-nya. Kalau lu melihat apa yang salah dari sistem MBG ini dalam implementasinya? Pengawasan sih. Sesederhana pengawasan. Kenapa? Karena waktu gua, jadi bisa dilihat di tayangan sih, di Pasar Rebo itu kan gua masuk ke salah satu SPPG ya. Masuk ke salah satu SPPG, di saat itu ya momennya pas banget, nggak ada orang. Meskipun gue sudah diizinkan oleh Pak Dadan untuk masuk. Yang jaga di situ nggak ada satupun? Awalnya nggak ada. Gue sempat ketemu, bukan pemilik, bukan supplier, apa sih namanya? Rekanannya ya. Gue kira dia tamu, dia bilang bukan pihak situ. Pas masuk ternyata gue baru tahu, ternyata dia tidak mengakui bahwa dia pihak dari SPPG. Itu beratnya di situ. Nah pas gue masuk tuh, gue ya observasi aja sih sebenarnya. Apa ya kira-kira bisa potensial menyebabkan anak-anak itu keracunan. Nah kalau dilihat dari SPPG-nya aja, mohon maaf ya, udah nggak layak lagi kalau menurut gue. Dalam arti itu gue masuk, satu space-nya kecil. Untuk 3.000 sama 4.000 porsi itu, gue agak sulit membayangkannya. Ketika gue masuk situ, pas selesai liputan tuh ada yang ngomong, ini mah kayak ini ya restoran Chinese food gitu. Yang kecil tapi kuantitasnya banyak, tapi enak emang makanannya. Tapi kan ini anak-anak, yang konsumsi itu anak-anak, betul-betul harus bersih. Nah makanya gue ke situ lihat-lihat, jujur agak jorok sih. Agak kotor. Ya gue nggak tahu apakah memang setiap hari seperti itu atau enggak, tapi yang
gue lihat saat itu di bagian pembersihannya agak kotor. Gue coba lihat tempat makannya ya, it's okay lah, masih nggak apa-apa. Nah, pas saluran pencucian airnya itu karat. Di bagian bawahnya tuh karat. Oh, kalau nggak salah aku pernah lihat kau yang pernah tunjukkan itu ya. Nyoel gitu tebel karatnya dan itu tuh tidak terbuka. Dalam arti ruangannya tertutup. Gue kebayang ada makanan di situ, ada tempat cuci di situ, ada kulkas di situ, semuanya di ruangan tertutup, dapurnya juga di sebelahnya. Beda sama SPPG yang bagus lah. Dan beberapa SPPG yang gue datengin tuh tempat pencuciannya tuh di luar sebenarnya. Luar area dapur itu? Di luar area, maksudnya tidak di dalam, nggak kayak di dalam bangunan gini deh. Maksudnya di luar, agar mungkin sanitasinya lebih bersih dan lain sebagainya. Disekat lah ibaratnya gitu. Oke. Pengap lah. Oke. Jadi kan udara juga nggak, gimana ya? Makanya dengan ada kasus kayak gini, aku sedikit banyaknya jadi agak lega dengan pernyataan Pak Prabowo waktu itu saat sidang kabinet paripurna tanggal 20 Oktober 2025. Kan ngejar kuantitasnya udah nih. Dari Pak Prabowo-nya juga sudah bilang bahwa udah dapat nih 36 juta lebih penerima manfaat, 1 miliar lebih menu udah disebar, tapi ada remind dari Presiden, jangan dipaksakan. Karena kan belajar dari kasus ini, jangan dipaksakan. Yang penting proses berjalan baik, prosesnya tepat. Ya dengan ada kasus-kasus yang kemarin itu, dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin, bilang jangan dipaksakan, sedikit banyaknya kan jadi angin segar bahwa ya ini memang butuh perbaikan. Ini memang butuh penyempurnaan lagi biar jangan ada kasus kayak gini. Karena kan semangatnya kan zero defense. Iya. Mau dinihilin nih kasus keracunan untuk kemudian jangan sampai ada lagi kasus-kasus macam ini. Pertanyaan baru muncul. Apa tuh? Sekarang gimana cara memperbaiki hulu biar hilirnya nggak bermasalah? Iya, betul. Kan gitu. Soal kasus yang keracunan ini, udah sejak lama kita kan dengar bahwa akan ada rencana buat regulasi kan. Iya. Regulasi tambahan untuk tata kelola MBG. Tunjuk pelaksana lah ya. Iya, apapun lah, petunjuk teknis lah, petunjuk pelaksanaan, juklak, juknis, apapun itu namanya. Bahkan yang kemarin terakhir disebutkan sama pemerintah itu bentuknya dalam bentuk peraturan presiden. Betul lagi, perpres ya belum ada ya? Belum ada. Katanya kan waktu itu dalam waktu dekat. Iya. Nah, sampai terakhir pun kutanya, itu momennya di tanggal, ya Allah lupa lagi aku. Pokoknya belum lama inilah yang dalam doorstop terakhir itu, Mensesnek bilang, sudah hampir rampung. Konteksnya adalah, nih mau nunggu berapa lama lagi kan itu pertanyaannya. Saat ini masih ongoing, tidak ada moratorium. Karena kan kemarin saat kasus banyak itu orang dorong juga, hentiin sementara dulu deh. Biar ada evaluasi berjamaah kasarnya. Tapi kan tidak. Dengan alasan program harus tetap jalan terus karena ya ini udah daerah lain nggak ada masalah. Jadi tetap jalan terus. Kalau udah kayak gini kasusnya, kenapa kok ini aturan lama keluarnya? Tapi menurut lu salah satu poin yang harus dicantumkan di dalam perpres apa? Salah satu hal yang harus dicantumkan dalam perpres menurut aku ya, standar prosedur dari awal sampai akhir dan siapa yang mengawasi. Menurut aku. Kalau gue satu ada lagi. Apa? Menu. Standar menu untuk ngejar yang stunting itu tadi. Betul. Ya? Jangan cilok dong. Betul ya Mbak Ana ya. Bukan masalah cilok kan memang Jawa Barat sekali ya. Tapi Iya. kepedesan mungkin anak-anak kan pencernaannya masih sensitif. Ada juga yang komentar, oke, semangatnya adalah produk lokal. Tapi jangan lupa. Ikan hiu. Bukan. Oh bukan. Tapi semangatnya adalah jangan lupa angka kecukupan gizinya, standar gizinya masuk atau tidak. Kan itu persoalannya. Iya. Cilok enak, cuman ya gizinya ya. Maksudnya itu harus dipertimbangkan. Itu. Nah, kepresnya itu sampai sekarang kan belum ketahuan nih. Perpresnya belum ketahuan yang gimana bentuknya. Kapan mau diterbitin, karena istilahnya udah hampir rampung. Hampir rampungnya berapa persen kita nggak tahu. Pengawasan apakah butuh lembaga baru lagi atau tidak. Siapa yang punya tanggung jawab. Nggak tahu nih. Presiden kan terus menyuarakan gitu kan, kayak dia nggak mau anak-anak Indonesia kelaparan gitu. Makanya dia terus MBG gitu kan. Dipo, lu yang udah beberapa kali nih liputan soal MBG. Kasih dia mikir. Ya bukan cuma soal keracunannya doang gitu kan, tapi kan lu juga pernah nih ke salah satu sekolah, lu menanyakan langsung testimoni dari anak muridnya. Kalau dia bilang anak-anak murid itu di luar permasalahan keracunan ini gitu kan, dari sisi penerima manfaat, tanggapannya mereka gimana soal MBG?
Ada dua sih, ada dua sudut pandang. Ada yang di Bandung Barat tuh kan keracunan ya. Mereka bilangnya ya makanannya biasa aja. Biasa tuh gimana? Biasa aja, maksudnya tidak mencurigakan ya. Dalam arti, oh ini sepertinya layak nih. Tapi ternyata keracunan. Nah, kalau yang di Jakarta, bau. Bau dalam arti, ya sudah ada indikasi, oh kayaknya ini makanannya nggak enak nih. Makanya pas dimakan kan ternyata ada 20-an keracunan ya. Yang gua takutkan adalah psikologis anak sih. Jangan sampai justru malah takut setelah makan bergizi gratis gitu. Karena kan sekali lagi ini tuh program yang baik, harus kita dukung. Tapi kalau sampai membuat anak takut sih gue rasa ya nggak bisa main-main sih. Emang harus serius. Salah satunya dari perpres yang tadi dibuat. Apapun lah bentuknya, mau perpres kayak kepres kayak apapun itu namanya, barangnya harus jelas. Ini semua harus taat di situ, harus patuh di situ. Dan kita nggak bisa pungkiri lah. Maksudnya ya meskipun banyak video-video yang dibilang, ayo upload yang bagus, nanti dibayar. Tapi terlepas dari itu, pasti anak-anak tuh antusias lah. Pernah ingat nggak sih waktu kita SD misalnya, ada susu gratis aja, itu tuh kita seneng banget. Saya rela ngantri di paling depan, biar dapat tidak kebanyakan air. Tapi nggak ngambil dua kan? Hah? Nggak ngambil dua. Tiga. Jangan dikurangin, tiga. Ngambilnya tiga ternyata. 4. Banyak, lebih banyak ya. Itu loh, pasti anak-anak tuh seneng, cuman ya tolong dijaga lah. Karena ini bukan makanan untuk orang dewasa, ini buat anak-anak. Apalagi kalau targetnya benar ada ibu hamil dan ibu menyusui itu kan, sama-sama butuh gizi untuk si janinnya. Ya di Bandung Barat kan bapak hamil keracunan tuh. Hey! Serius? Jadi makanannya buat ibu hamil, bapaknya yang makan. Dimakan suaminya. Keracunan. Bapak, apa tadi dia bilang? Jadi, Bapak hamil, maksudnya bapaknya ibu hamil. Oh, bapaknya ibu hamil. Bentar. Ini wajar nggak aku bingung? Oh iya, suami. Wajar nggak aku bingung? Wajar nggak aku bingung? Astaga. Dipsi. Bener ya bapak hamil nggak sih? Bener ya tapi ya. Suka hati kau lah. Ayo next. Ya emang kalau kita rekap banyak banget pasti. Gila udah 1,5 jam nih. Pusing nggak tuh misal tuh. Bingung ini nanti ya, kayaknya. Kalau kita rekap banyak banget hal-hal yang terjadi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi ya kalau kita sebutin yang tadi kita udah obrolin kan, nggak lupa juga. Tapi di 1 tahun kan Presiden Prabowo sendiri sudah melakukan banyak lawatan ke luar negeri, termasuk ke KTT 20 PBB ya kan? Iya. Gimana tuh yang liputan di istana? Udah keluar negeri belum? Sudah. Kemana? Sudah pernah waktu itu Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Ya Allah deket banget. Iya, ya alhamdulillah rezekinya begitu karena jujur ya, aku kepo dengan negara itu. Oke. Gimana hidup warganya? Karena lihat di video-video di medsos-medsos tuh kok kayak tenang, kalem. Tapi ini bukan karena nggak dapet ke Amerika kan? Ayo lanjut. Jangan kau pancing Dipo, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan terbukti memang, aku lihat langsung, oh ternyata memang setenang ini, sekalem ini. Dan saat pertemuan dengan antara Presiden Prabowo dengan Raja Hasan Al-Bolkiah, ya sebetulnya pertemuan-pertemuannya sebetulnya sudah pernah dilakukan dengan kepala negara yang lain. Konteksnya adalah memperkuat hubungan bilateral itu. Karena kalau membaca pola antara dulu dan sekarang, upaya langsung antara Presiden dengan kepala negara lain, nggak seintens ini. Kau ngerasa lah kan? Iya. Karena kau tahun lalu istana di eranya Pak Jokowi waktu itu, polanya jelas beda kan, intensitasnya Fokusnya keluar. beda. Waktu itu kayak gimana? Coba, Fokusnya biar kasih perbandingan Oh waktu. dulu kan salah satunya kereta cepat. Bagus. Iya kan? Arasa. Nih, oke. Ya udah itu Iya, aja. jadi intens, ya memang. Infrastruktur lah. Salah satunya Gus. Betul. Jadi konteksnya begitu. Dan upaya Pak Prabowo atas nama Indonesia untuk membuat keberadaan kita semakin diakui, kita punya potensi, itu ya dengan dia banyak mengikuti kunjungan-kunjungan lawatan-lawatan ke luar negeri. Saat dia diundang, dia datang, kayak kemarin tuh yang pertemuan ASEAN, yang Tapi berdampak. PBB. Harapannya begitu, karena Menurut kan Anda? harusnya ya. Bukan menurut Anda gitu. Menurut Anda? Ya kan menurut saya harusnya maksa ya. Harusnya kan Nah, maksudnya sekarang sudah belum ya? kalau sekarang dibilang Masih langsung tahap ya, lah ya. masih bertahap. Harusnya ada perubahan ke sana, terutama kan lapangan kerja. Kalau emang ada kerjasama kan, kalau kau tengoklah selama ini kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Semangatnya kan dari pemerintah kita juga investasi moncer, lapangan kerja bisa lebih banyak. 19 juta. Harusnya dengan target 19 juta lapangan kerja waktu itu yang kita ingat.
lapangan kerja. Diam kau ya, jangan kau memancing keributan kau ya. Nah, harapannya kan kayak gitu. Betul. Cuman kalau dibilang skala cepatnya ya belum tentu, harus bertahap dong. Iya. Harusnya. Bijak. Kita berharap baiklah dulu, karena ini baru jalan 1 tahun. Masih ada 4 tahun lagi pembuktian dari kerja-kerja 1 tahun ini. Semoga kelihatan di dalam kurun 4 tahun. Semoga begitu. Semangat 4 tahun. Di istana kan? Maksud kau apa? 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan istana. Ya saya tergantung penugasan ya. Bukan saya meminta, kalau kantor menyuruh saya untuk tetap berada di sana ada penugasan, ya udah saya akan jalankan. Kalau enggak ya udah. Sekarang deh agendanya presiden dan wapres ini apa yang lagi dikejar? Kalau yang sekarang Wapres dong, kayak presiden udah kebanyakan deh. Aduh, gue tadi mau ngomong gitu udah dipancing tadi. Iya, wapres deh. Mancing ya? Gimana sih? yang jelas saya penugas gini. Iya kan? Apa? Mancing ya? Apanya? Lomba mancing? Maksudnya gue mancing di pos. Oh, iya maksudnya itu. Enggak, kenapa saya jadi dibully? Enggak, gini. Maksud kau apa? Lomba mancing wapres kegiatannya. Iya kan bener ya, lomba mancing gak sih? Terus? Sumpah pemuda mancing. Kayak gitu salah satu. Kau berharap aku jawabannya kayak mana? Gini deh, Tifa. Apa? Gue luruskan. Apa? Kalau presiden kayak gue melihatnya, sibuk banget nih ke luar negeri terus, lawatan kesini sana. Wah, pres. Bagi-bagi Meluruskannya keren. bagi-bagi tugas. Iya, wapres tugasnya kalau yang lu lihat selama liputan di istana. Apa nih? Tunggu, disclaimer dulu. Betul. Kalau penugasan RI1 dan RI2 berbeda. Oh gitu. Penugasan untuk tim peliputan Istana Kepresidenan dengan Istana Wakil Presiden beda timnya. Kalau melihat polanya sejauh ini, kalau concern yang di luar negeri memang dipegang sama presiden. Dan di internal penguatannya ada di Wakil Presiden. Makanya berbagi perannya dari situ. Contohnya apa tuh? Satunya. Keren, tos dulu bro. Kok ngapa jadi berkomplot? Contohnya apa sih? Contohnya? Pantauan MBG. Oh iya, Wow. benar. Pantauan MBG paling intens itu justru dari Wakil Presiden. Dulu Datang apa sekarang? Sampai sekarang pun juga begitu. Dari awal pas program awal kan program dari Januari kan. Dari Januari 2025 nggak cuman berbagi peran dengan menteri wakil menteri tapi juga wakil presidennya. Pantauan langsung ke daerah-daerah, bahkan daerah-daerah yang mungkin jarang apa istilahnya? Jarang diperhatikan. Itu Wapres langsung yang turun tangan, terutama daerah-daerah Papua. Polemik Apa? kemarin? Polemik apa dulu? Polemik MBG kemarin mantau juga. Kalau polemik itu silahkan Anda tanyakan kepada pihak yang lain karena saya tidak menaruh concern ke sana ya Pak ya. Iya. Enggak, saya ngapa jadi diperlakukan semacam ini ya? Enak banget nih ada Tifal. Respect. Diam kau. Jadi kan lebih fokusnya ke presiden. Iya kan lu pengetahuan lu lebih luas lah daripada kita. Enggak, saya tidak seluas di Ponor Bahagia yang sudah mendalami semuanya setajam-tajam itu, sedalam-dalam itu, sedalam-dalamnya lautan India. Lagu tuh nggak jadi. Oke, lanjut. Next, Dipo Apa tuh? bahas apa di Dipo investigasi? Kemarin. Depannya. Oh ke depan. Kemarin terakhir bahas apa tuh? Ih lu nggak ngeliat gua ke Mars lu ya? Pakai APD bro. Enggak, aku nggak percaya sama kau. Lihat radioaktif. Enggak. Lu keren tuh. Enggak, aku Mbak nggak Ana. peduli. Oke. Enggak, aku nggak peduli. Sumpah nggak peduli. Ke depan apa ya? Besok sih gue bahas thrifting sih. Bahas thrifting Pak Purbaya tuh. Makanya Omongannya gue Pak Pur. sedikit banyak lumayan udah baca-baca lah soal Pak Purbaya ini. Tapi ya program Dipo investigasi sih fokusnya ketika ada suatu hal yang menarik untuk publik, khususnya yang bisa ditelusuri langsung ya. Kita sih fokusnya ke situ. Ya, misalnya ijazah, Lagi. besar pramuka. Kan itu kan ada lokasinya. Nggak capek ijazah. Capek. Tapi ya contoh aja. Itu sih. Contoh ya. Ya kan nanti juga kan hasil liputan Dipo investigasi kan akan ada di SGKT. Akan ada nggak ya? Bisa nggak ya? Enggak, aku nggak suka kayak gini nih. Maksudnya apa nih? Jadi Tifa sekarang gimana? Bakal RI1 terus nih di istana? Atau kan lagi di Bitok ya? Wih, emang nih teman saya multi talenta ya keras. Enggak multi talentan kayak gini aku taruh lah semua sini gitu. Saya prinsipnya adalah orang yang kalau ditugasin ya udah kita jalankan. Kalau emang tetap ditugaskan ke istana untuk peliputan agenda presiden dan jajaran pemerintahan, ayo. Kalau disuruh liputan kemana, ayo. Ya tahun kemarin aja kita 2 kaki, liputan DPR, liputan Wapres. Kita iyain. Tahun ini kebagian lagi RI1. Lalu gak ada.
Keren. Bukan Palu Gada. Matanya Tifa udah merah. Cukup ya, jangan kau singgung. Aku udah nahan nih dari tadi. Ini merah nangis atau gimana nih? Iya, mata lu merah apa? Iya kan? Kita udahan aja ya. Apa? Udahan ya? Kau nak nanya dia? 52 episode sudah program Sini Gue Kasih Tahu hadir di YouTube Kompas TV bersama teman-teman reporter dari Kompas TV yang setiap minggunya hadir di sini membawakan berita dan cerita hasil peliputan yang akurat. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat dan memberikan informasi tentang berita terkini kepada sahabat Kompas TV. Saksikan terus Kompas TV, jangan lupa untuk follow, like, share, and subscribe semua sosial media dan YouTube Kompas TV. Sampai bertemu di program lainnya. Bye-bye.